Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam mata pelajaran biologi bersama saya Mu'alimin, guru SMA IT Ihsanul Fikri Mungkit. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi untuk kelas 12 MIPA. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Setelah kemarin kita sempat berkenalan, maka untuk hari ini kita akan lanjutkan pembahasan materi bab 1. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kompetensi 3.1 aspek pengetahuan, yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian kompetensi dasar 4.1 aspek keterampilan, yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membedakan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sedangkan yang keempat adalah peserta didik dapat menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat melakukan percobaan dan menyusun hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah menanam biji yang kemudian tumbuh menjadi pepohonan dewasa? Atau apakah kalian pernah melihat ada bayi yang kemudian tumbuh menjadi dewasa, tumbuh besar menjadi seorang manusia yang dewasa? Nah, yang tadi kita contohkan itu adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin sekilas ketika kita mendengar kata pertumbuhan dan perkembangan, sebagian dari kita akan menyamakan istilah tersebut. Karena sebenarnya istilah ini saling berkaitan, walaupun sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Coba kalian perhatikan. Di layar sudah ditampilkan ada gambar 1 dan gambar 2. Apa yang membedakan gambar 1 dan 2 di atas? Coba sebutkan jawaban kalian dalam forum diskusi yang sudah saya share di EduFikri. Nah, setelah kita cek, ternyata pada gambar 1 itu merupakan gambar yang menunjukkan pertumbuhan dari tanaman. Sedangkan gambar 2 menjelaskan tentang perkembangan pada tanaman. Nah, lebih jauh mari kita pelajari apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, dari segi makna, pertumbuhan itu merupakan proses penambahan ukuran yang dalam hal ini bisa berupa volume, bisa berupa massa, bisa berupa tinggi, bisa berupa panjang pada sel atau tubuh makhluk hidup. Sedangkan perkembangan itu merujuk maknanya adalah proses menuju kedewasaan atau kematangan organ reproduksi pada makhluk hidup. Jadi kalau kita lihat tadi dari contoh, dari gambar 1 itu adalah merupakan proses pertumbuhan yang diawali dari biji sampai terbentuk tumbuhan yang dewasa atau besar, yang cukup besar secara ukuran. Kemudian kalau kita melihat gambar 2 itu adalah proses perkembangan yang di situ ditunjukkan terbentuknya bunga dan buah pada tanaman tomat. Kemudian apa perbedaan yang lain? Perbedaan yang lain antara pertumbuhan dan perkembangan adalah bahwa pertumbuhan itu tidak dapat kembali atau irreversibel sifatnya. Sebagai contoh misalkan, ketika kita melihat tadi ada tanaman yang sudah tumbuh besar secara ukuran, tidak bisa tumbuhan itu akan kembali menjadi kecil kembali atau kembali menjadi kecambah lagi. Maka pertumbuhan itu sifatnya tidak dapat kembali atau irreversibel. Berbeda dengan yang namanya
perkembangan. Perkembangan di sini dapat kembali atau reversible sifatnya. Sebagai contoh misalkan, ketika ada tanaman yang berbuah atau berbunga, kemudian buah atau bunganya sudah jatuh karena sudah matang, apakah kemudian buah atau bunga itu akan tetap berada di dalam tanaman selama seumur hidupnya? Tentu tidak. Lama-kelamaan ketika buah dan bunganya sudah jatuh, maka tumbuhan tidak lagi mempunyai bunga dan buah dan akan kembali seperti semula. Artinya di sini perkembangan sifatnya adalah dapat kembali atau reversible. Contoh yang lain misalkan pada manusia, ketika kita melihat ada bayi yang tumbuh besar menjadi seorang yang tinggi, besar. Tentunya seseorang yang sudah tinggi besar itu tidak kemudian bisa kembali menjadi bayi lagi. Tapi secara sifat, secara perkembangan, secara kedewasaan, ternyata ada proses yang dapat kembali. Sebagai contoh misalkan, kita menjumpai ada orang tua yang berusia lanjut usia. Tentunya akan kembali sifatnya kepada seperti bayi atau anak kecil lagi. Nah, di sini menandakan bahwa proses perkembangan itu bisa kembali atau reversible sifatnya. Perbedaan yang berikutnya apa? Yang ketiga, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pada pertumbuhan itu bersifat kuantitatif. Artinya, di sini dapat dinyatakan dengan angka atau bilangan. Sebagai contoh, tinggi tanaman itu bisa dibuat angka dengan satuan cm atau meter misalkan. Kemudian berat buah itu bisa diukur, ditimbang berapa kilo, berapa ons dan lain sebagainya. Nah, di sini menandakan bahwa yang namanya pertumbuhan itu dia sifatnya kuantitatif atau dapat diukur. Sedangkan proses perkembangan itu tidak bisa diukur atau sifatnya kualitatif, yang dalam hal ini tidak bisa dinyatakan dengan angka atau bilangan. Misalkan kita mengukur kedewasaan seseorang berada di angka berapa, tentunya tidak bisa dalam hal ini. Maka perkembangan sifatnya adalah kualitatif, tidak dapat diukur menggunakan angka atau bilangan. Nah, di sini saya contohkan beberapa kasus tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai contoh pada tumbuhan misalnya, pada pertumbuhan contohnya adalah misalkan bertambah panjangnya akar dan batang. Itu bisa kita ukur panjangnya berapa senti. Kemudian juga bertambah lebarnya daun, berapa senti bertambahnya lebar daun tersebut, itu bisa kita hitung. Kemudian kalau perkembangan sebagai contoh kalau pada tumbuhan misalnya adalah ketika tumbuhan itu muncul bunga. Bunga di sini sebagai organ reproduksi generatif, artinya tumbuhan ini sudah menandakan dewasa sehingga bisa menghasilkan organ kelamin yang generatif begitu. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, maka lebih lanjut kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang akan kita pelajari pada bagian ini adalah tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu sendiri. Tadi di awal sudah kita singgung bahwa ketika kita menanam biji suatu tumbuhan, kemudian dia akan berkecambah. Biji itu akan mengeluarkan akar radikula yang menembus kulit biji, sehingga disinilah bisa kita cek ada yang namanya perkecambahan dari biji. Kemudian setelah biji berkecambah akan dilanjutkan dengan adanya proses pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer di sini ditandai dengan bertambah panjang atau tingginya akar dan juga batang suatu tanaman. Yang selanjutnya setelah akar dan batangnya bertambah panjang, maka akan diimbangi dengan yang namanya pertumbuhan sekunder. Kalau tadi pertumbuhan primer itu semakin ke atas panjang, kalau pertumbuhan sekunder dia akan menyamping atau melebar. Nah, untuk pertumbuhan sekunder ini nanti hanya terjadi pada tumbuhan dikotil. Jadi tidak semua tumbuhan itu mengalami pertumbuhan sekunder bertambah lebar. Nah, setelah mengalami pertumbuhan sekunder, maka tahap berikutnya adalah masuk tahap perkembangan, yang dalam hal ini nanti ditandai dengan munculnya bunga. Setelah bunga nanti terjadi fertilisasi, reproduksi, selanjutnya akan membentuk buah dan biji. Oke, masing-masing ini akan kita kupas satu persatu. Kita mulai dari biji. Ya,
Kita ketahui bahwa biji itu merupakan hasil perkembangbiakan generatif pada tumbuhan spermatopita. Kalian masih ingat apa itu tumbuhan spermatopita? Di pelajaran kelas 10 tentunya guru biologi kalian sudah menjelaskan apa itu tanaman spermatopita. Tanaman spermatopita adalah tumbuhan berbunga. Artinya biji itu bisa dihasilkan oleh semua tumbuhan yang berbunga. Yang selanjutnya akan kita pelajari struktur dari biji. Bisa kalian cek gambar yang sudah ditampilkan di layar. Di situ ada biji tumbuhan dikotil, yang dalam hal ini contohnya adalah kacang merah. Kemudian ada biji tanaman jagung yang termasuk kategori monokotil. Begitu. Nah, dari tumbuhan dikotil maupun monokotil, secara umum kita bisa mengecek struktur dari biji, bagian-bagian dari biji kacang maupun jagung tersebut. Tentunya yang pertama, di bagian paling luar itu ada pembungkus biji atau yang disebut dengan kulit biji, atau dalam istilah biologi disebut dengan testa. Kemudian semakin masuk ke dalam, kita jumpai ada yang namanya cadangan makanan, yang ini nanti digunakan oleh embrio untuk bertahan hidup atau tumbuh di kemudian hari. Nah, ketika biji itu belum berkecambah atau masih dalam fase zigotik, maka cadangan makanan yang dipakai adalah bagian endosperm. Sedangkan ketika nanti sudah berkecambah, maka yang dipakai adalah kotiledon atau daun lembaga. Yang selanjutnya, selain kulit biji dan juga ada cadangan makanan bagi embrio, tentunya di dalam biji itu terdapat embrio atau calon tumbuhan. Nah, dalam hal ini bisa kita kelompokkan pembagian dari bagian-bagian embrio itu sendiri atau calon tumbuhan. Yang pertama, dapat kita jumpai adanya radikula atau calon akar. Kemudian ada juga plumula, calon daun. Dan ada juga calon batang, yang ini nanti juga kita bagi jadi dua lagi. Ketika calon batang ini berada di atas kotiledon, maka diberi nama epikotil. Sedangkan kalau berada di bawah kotiledon, calon batang ini disebut dengan hipokotil. Yang selanjutnya, setelah biji ini matang, sebelumnya lagi, biji ini nanti tidak akan langsung tumbuh. Jadi ketika kita makan buah yang mengandung biji misalkan, kemudian kita taruh di meja, maka tidak kemudian biji ini bisa langsung tumbuh atau berkecambah. Nah, ketika biji ini dalam masa istirahat, tidak dalam kondisi tumbuh, ini disebut dengan istilah dormansi atau masa tidak aktif. Gitu. Kemudian jika nanti ada sebuah kondisi yang mendukung sebuah embrio di dalam biji ini akan tumbuh, maka akan dilanjutkan dengan proses perkecambahan. Maka selanjutnya kita akan belajar tentang perkecambahan. Dalam istilah biologi disebut dengan germinasi. Istilah ini pengertiannya adalah keluarnya radikula. Masih ingat tadi apa itu radikula? Radikula adalah calon akar pada embrio yang terdapat pada biji. Ketika calon akar atau radikula itu sudah tumbuh atau keluar menembus kulit biji atau testa, maka ini sudah termasuk fase perkecambahan. Maka ciri sebuah biji mengalami perkecambahan itu adalah keluarnya radikula atau calon akar yang menembus kulit biji atau testa. Nah, proses perkecambahan ini tidak kemudian bisa langsung terbentuk, tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya misalkan adalah kematangan biji. Bisa kita uji coba kalau kita makan buah, kemudian yang masih mentah, misalkan mangga yang belum peloknya masih atau bijinya itu belum keras, kemudian biji itu kita tanam, tentunya biji ini tidak akan tumbuh berkecambah karena kondisinya masih muda. Maka untuk bisa berkecambah dibutuhkan salah satu faktor yaitu kematangan biji itu sendiri. Kemudian yang berikutnya dipengaruhi juga oleh ketersediaan air. Nah, air ini nanti berperan dalam proses memetabolisme atau merangsang metabolisme yang terjadi di dalam
biji, sehingga penting sekali adanya air dalam proses perkecambahan. Kalau kondisinya kering, misalkan biji kita keringkan tanpa tersentuh air, maka biji tersebut tidak akan bisa berkecambah. Kemudian juga ketersediaan oksigen ini sangat berpengaruh. Di sini bisa saya jelaskan, misalkan ketika menanam padi di sawah, maka di sini tanah di sawah itu perlu kita gemburkan. Di sini dalam rangka agar oksigen itu bisa menembus ke dalam tanah dan mengenai biji yang ditanam, sehingga biji tersebut nantinya bisa tumbuh. Dan kemudian tentunya faktor yang terakhir juga dipengaruhi oleh suhu yang sesuai. Artinya di sini antar satu tanaman tidak bisa disamakan. Ada beberapa tanaman yang dia bisa tumbuh dalam kondisi mungkin suhu rendah, atau mungkin suhu sedang, atau malah di atas rata-rata suhu. Itu memungkinkan sekali. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana proses perkecambahan itu bisa terjadi. Nah, suatu biji bisa mengalami perkecambahan itu dimulai dengan masuknya air ke dalam biji. Jadi ada biji, kemudian nanti kena air, air itu akan meresap masuk ke dalam biji. Nah, ini prosesnya disebut dengan imbibisi. Nah, setelah imbibisi terjadi, apa yang akan terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya adalah akan ada proses metabolisme di dalam biji itu. Yang dalam hal ini, enzim-enzim yang akan di dalam biji itu akan mulai aktif, yang kemudian memecah cadangan makanan atau endosperm yang ada di dalam biji, yang nanti akan menghasilkan energi. Nah, energi inilah nanti yang dipakai untuk proses pertumbuhan atau metabolisme berikutnya. Sehingga nanti kemudian sel-sel di dalam biji tersebut bisa membelah secara mitosis, kemudian nanti membentuk jaringan meristem primer, dan selanjutnya akan terjadi proses pertumbuhan primer. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang tipe perkecambahan atau germinasi. Ternyata setelah ditelusuri ada dua tipe perkecambahan pada biji. Tipe yang pertama adalah tipe epigeal namanya. Bisa kalian cermati gambar yang ada di layar. Di situ ada bagian-bagian biji. Terutama coba fokus ke bagian kotiledon, hipokotil, dan epikotil. Kalian masih ingat tadi apa itu kotiledon? Kotiledon itu adalah cadangan makanan yang dipakai oleh biji ketika sudah berkecambah. Kemudian bagian hipokotil itu adalah calon batang yang berada di bawah kotiledon. Sedangkan epikotil itu adalah calon batang yang berada di atas kotiledon. Nah, untuk perkecambahan yang tipe epigeal, di sini yang memanjang lebih cepat itu adalah bagian hipokotilnya. Jadi kalau ini ada kotiledon, di bawah sini ada hipokotil, di atasnya kotiledon ada epikotil, ini dia tumbuh lebih cepat. Bisa dicermati di bagian sini ini. Ya, itu bisa dilihat bagian hipokotil atau yang di bawah kotiledon itu dia tumbuh lebih cepat. Nah, karena pertumbuhan hipokotil yang lebih cepat daripada epikotil, sehingga menyebabkan kotiledon ini ikut naik, terangkat di atas tanah. Nah, tipe perkecambahan seperti ini disebut epigeal. Saya ulang kembali, epigeal itu ditandai dengan bagian hipokotil itu tumbuh lebih cepat daripada epikotil, sehingga menyebabkan kotiledonnya terangkat ke atas tanah. Sebagai contoh yang terjadi pada kacang hijau. Kalau kalian cermati, kacang hijau itu ketika dikecambahkan, misalkan ditanam di dalam tanah, maka bagian kotiledon dia akan naik terangkat ke atas tanah. Nah, tipe perkecambahan yang seperti ini disebut dengan epigeal. Bisa dipahami? Ya. Selanjutnya, tipe yang kedua adalah tipe perkecambahan hipogeal. Ini tipe perkecambahan yang merupakan kebalikan dari epigeal. Kalau epigeal tadi yang tumbuh lebih cepat adalah bagian bawah kotiledon atau yang disebut dengan hipokotil. Untuk perkecambahan yang tipe hipogeal ini yang tumbuh lebih cepat itu adalah bagian yang di atas kotiledon atau yang disebut dengan epikotil. Ini tumbuh lebih cepat sehingga
dia menyebabkan bagian kotiledon itu tidak bisa terangkat ke atas permukaan tanah. Artinya bagian kotiledon itu tetap berada atau terpendam di dalam tanah. Nah, kasus seperti ini bisa kita jumpai pada tanaman jagung. Kalau kalian cermati, jagung itu kalau ditanam di dalam tanah, bagian kotiledonnya tidak bisa terangkat ke atas tanah, alias masih tetap berada di dalam tanah. Begitu juga dengan tanaman kacang kapri, juga sama kasusnya, dia termasuk perkecambahan tipe hipogeal. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang tipe perkecambahan atau germinasi, tadi urut-urutannya setelah biji, kemudian biji itu mengalami perkecambahan, yang berikutnya terjadi adalah akan mengalami pertumbuhan primer. Jadi biji yang berkecambah itu akan mengalami pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan yang menyebabkan perpanjangan pada bagian akar dan juga pada bagian ujung batang. Ujung akar dan ujung batang mengalami pemanjangan. Nah, pertumbuhan primer ini bisa terjadi kenapa? Ya, penyebabnya adalah karena adanya sel-sel meristem primer atau yang disebut dengan meristem apikal yang ada pada embrio itu mulai berkembang, sehingga menyebabkan sel-sel meristem ini membelah terus-menerus, sehingga menyebabkan bertambah panjangnya bagian ujung akar dan ujung batang. Nah, kalian masih ingat meristem apikal? Kalau kalian dulu di kelas 11 pernah belajar tentang macam-macam jaringan pada tumbuhan, itu ada yang namanya jaringan meristem apikal yang menyebabkan pertumbuhan tanaman itu bagian ujung akar dan ujung batangnya bertambah panjang. Nah, selanjutnya kalau kita telusuri antara bagian akar dan juga batang itu dibagi menjadi 3 zona utama. Kita cek dari bagian ujungnya ya. Jadi kalau kita melihat akar berarti paling bawah. Kemudian kalau batang berarti ujungnya itu yang paling atas. Ada 3 zona yang terdapat pada bagian ujung akar dan ujung batang. Bagian paling ujung itu ada yang namanya zona pembelahan. Di sini sel-sel meristem apikal itu sangat aktif sekali membelah secara mitosis. Kalau pada akar, di bagian zona pembelahan, bagian terluarnya itu terdapat bagian yang disebut dengan tudung akar atau kaliptra. Tudung akar atau kaliptra ini dia berperan dalam mempertahankan agar akar tidak rusak ketika menembus tanah, karena sangat kuat sekali bagian tudung akar atau kaliptra ini. Kemudian semakin ke berikutnya, setelah zona pembelahan itu ada yang namanya zona pemanjangan. Nah, dalam hal ini bagian zona pembelahan ini setelah tadi di zona pembelahan itu selnya aktif membelah, di bagian zona pemanjangan ini sel-sel yang tadi sudah membelah itu kemudian bertambah panjang, sehingga disebut dengan zona pemanjangan atau elongasi. Yang selanjutnya paling akhir itu ada yang namanya zona diferensiasi. Nah, di bagian ini sel-sel yang tadi sudah memanjang itu akan mengalami diferensiasi menjadi jaringan-jaringan yang sifat dan strukturnya khusus, punya fungsi yang khusus dengan struktur yang khusus. Sebagai contoh misalkan ada jaringan epidermis, bisa juga membentuk korteks, bisa juga membentuk xilem dan juga floem. Nah, kalau pada akar, zona diferensiasi ini ditandai dengan tumbuhnya rambut-rambut pada akar yang semakin panjang. Nah, ini sudah kita pelajari tentang proses pertumbuhan primer yang terjadi pada bagian ujung akar dan juga ujung batang. Selanjutnya, setelah tumbuhan itu mengalami pertumbuhan primer, maka akan dilanjutkan dengan pertumbuhan berikutnya yang disebut dengan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini menandakan pertumbuhan pada batang maupun akar yang ditandai dengan melebarnya akar dan batang ke arah samping.
Penyebabnya apa? Yang menyebabkan pertumbuhan sekunder di sini adalah adanya jaringan sel-sel meristem sekunder atau meristem lateral yang menyebabkan sebuah akar atau batang itu bisa melebar ke samping, tumbuh ke samping bertambah lebar. Begitu. Nah, penyebabnya tadi sudah saya sampaikan adanya sel-sel meristem sekunder. Contoh sel-sel meristem sekunder pada tumbuhan itu adalah kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler itu kambium yang di mana? Kambium itu hanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Masih ingat ya, tumbuhan monokotil dia tidak mempunyai kambium. Sehingga pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada tumbuhan dikotil. Sehingga kalau kita lihat tumbuhan dikotil itu cirinya batangnya melebar karena terjadi pertumbuhan sekunder. Kembali lagi ke kambium vaskuler. Kambium vaskuler itu adalah kambium yang terletak di antara jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem dan jaringan floem itu nama lainnya adalah jaringan vaskuler atau pengangkut. Karena letaknya di antara xilem dan floem, maka kambium ini disebut dengan kambium vaskuler. Nah, proses pertumbuhan sekunder diawali dengan kambium vaskuler yang tadi terletak di antara xilem dan floem ini, dia mengalami pembelahan. Kambium itu sifatnya meristematis, artinya dia bisa membelah terus-menerus selnya. Ini mengalami pembelahan, bisa pembelahannya ke arah luar atau pembelahannya ke arah dalam. Ketika membelah ke arah luar, maka akan terbentuk lapisan baru yang disebut dengan floem sekunder. Sedangkan kalau pertumbuhan atau pembelahannya ke arah dalam, dia akan membentuk lapisan baru yang disebut dengan xilem sekunder. Nah, adanya xilem sekunder dan floem sekunder inilah yang kemudian menyebabkan sebuah batang atau akar ini bisa menjadi lebih lebar dari sebelumnya. Begitu. Nah, selain terjadi pada kambium vaskuler, proses pertumbuhan sekunder ini juga terjadi pada kambium gabus atau velogen. Kambium gabus atau velogen ini terbentuk dari sel-sel parenkim atau kolenkim yang berada di bawah epidermis atau lapisan terluar pada batang maupun akar. Ini dia mengalami pembelahan. Kemudian terbentuk kambium gabus yang akan menggantikan epidermis dalam membentuk kulit kayu. Nah, karena perkembangan terus-menerus atau pembelahan terus-menerus dari kambium gabus atau velogen ini, maka nanti juga akan terbentuk lapisan baru. Ketika dia membelah ke arah dalam, maka akan terbentuk veloderm. Dan kalau dia membelah ke arah luar, maka akan membentuk velum. Nah, karena adanya tambahan inilah kemudian menyebabkan sebuah batang atau akar itu semakin lama umurnya akan semakin bertambah lebar. Nah, kadangkala dapat kita jumpai kalau kita misalkan melihat pemotongan kayu yang sudah tua, di situ akan terlihat kalau kita motongnya seperti ini, dipotong, misalkan ini ada kayu, kemudian kita potong begini, itu bagian dalamnya bisa kita cek, ada sebuah lingkaran-lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran inilah nanti yang disebut dengan istilah lingkaran tahun. Yang semakin banyak terbentuk lingkaran tahun, itu menandakan semakin tua usia atau umur dari sebuah tanaman tersebut. Nah, lingkaran tahun ini bisa terbentuk kenapa? Jadi pembelahan atau pertumbuhan sekunder yang terjadi pada kambium tadi itu, antara musim penghujan dengan musim kemarau itu kecepatannya tidak sama. Ketika musim kemarau dia agak lambat. Sedangkan pada musim penghujan, pembelahannya terjadi secara cepat. Karena ada perbedaan inilah yang kemudian nanti membentuk lingkaran-lingkaran tahun yang terlihat sangat jelas pada tumbuhan yang sudah tua usianya. Begitu penjelasannya. Yang selanjutnya, setelah mengalami pertumbuhan sekunder yang menyebabkan batang dan akar suatu tanaman itu bertambah lebar, maka pertumbuhan selanjutnya akan mengalami pertambahan tinggi dan juga lebar. Nah, pada suatu kondisi tertentu yang menandakan sebuah tumbuhan itu sudah dewasa, maka akan ditandai dengan munculnya
bunga yang disebut dengan pembungaan. Jadi di sini pembungaan itu menandakan bahwa suatu tanaman itu sudah dewasa. Artinya sudah terbentuk organ reproduksi generatif yang nanti pada masing-masing tumbuhan bisa berbeda. Ada tumbuhan yang dalam satu bunga itu terdapat organ kelamin jantan dan betina, ada benang sari dan juga putik. Tapi di sisi lain, misalkan pada tumbuhan salak, kalau kita jumpai dalam satu bunga ternyata hanya dijumpai benang sari saja, organ kelamin jantan. Kemudian di tumbuhan salak yang lain itu dijumpai ada putik saja. Jadi bunganya dalam satu bunga itu tidak mengandung putih atau benang sari yang bersamaan, sehingga nanti ketika mau menyilangkan atau mengawinkan tanaman salak ini, maka harus diambil yang jantan serbuk sarinya, kemudian dikibas-kibaskan di bagian putih bunga tanaman salak yang betina. Begitu. Jadi saya ulang lagi, di dalam bunga itu ada organ kelamin jantan yang disebut dengan benang sari, dan ada organ kelamin betina yang disebut dengan putik. Nah, ketika kondisinya sudah memungkinkan, maka misalkan nanti dibantu oleh manusia atau bantuan angin atau bantuan serangga, itu akan memungkinkan serbuk sari atau organ kelamin jantan itu jatuh di atas putik, yang dalam hal ini nanti disebut dengan proses penyerbukan atau fertilisasi. Adanya proses fertilisasi atau penyerbukan ini nanti akan menyebabkan terbentuknya zigot atau embrio tanaman, yang kemudian nanti juga di situ ada bakal buah dan juga bakal biji. Kalau embrionya berada di dalam bakal biji, kemudian nanti baik bakal buah maupun bakal biji ini akan mengalami perkembangan selanjutnya yang akan membentuk buah dan juga biji sampai usia tertentu. Kalau misalkan buah dan bijinya sudah matang, dimakan manusia, bijinya dikeluarkan. Ketika nanti menjumpai kondisi yang cocok, maka biji ini akan kembali ke siklus awal tadi. Jadi akan berkecambah lagi, kemudian mengalami pertumbuhan primer lagi, kemudian mengalami pertumbuhan sekunder, dilanjutkan dengan pembungaan, pembuahan, begitu seterusnya. Inilah yang disebut dengan siklus pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Insya Allah materi yang lain akan kita lanjutkan di hari yang lain. Kalau ada pertanyaan atau mungkin kebingungan, bisa disampaikan dalam forum diskusi di Edu Fikri. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berapa menit?